Hai Sobat Sosial, jumpa lagi dengan saya Awi di podcast Atensi dengan edisi anti gratifikasi. Hari ini kita akan membahas seputar anti gratifikasi yang ada di lingkungan Kementerian Sosial, tapi untuk teman-teman yang mungkin belum tahu apa sih gratifikasi itu tersendiri, kami hadirkan narasumber yang apik ciamik untuk mengedukasi teman-teman yang mendengarkan maupun yang melihat podcast pada hari ini. Tengah hadir bersama kita ada Ibu Susan sebagai penyuluh sosial. Selamat siang Ibu. Siang. Gimana kabarnya Bu Susan? Alhamdulillah baik. Baik, ada juga dengan Pak Taufik dari Pekerja Sosial. Selamat siang Bapak. Siang Bapak. Ya. Dan yang terakhir ada Pak Andri dari Analisis Kepegawaian Kemensos. Selamat siang Bapak. Siang Bapak. Baik teman-teman, seperti yang mungkin teman-teman tahu sebelumnya bahwa yang namanya gratifikasi itu adalah tindakan yang termasuk tindakan pidana yang memberikan sesuatu secara cuma-cuma tapi ada maksud di baliknya, seperti udang di balik batu gitu loh. Nah, kali ini kita akan mendengarkan nih dari berbagai narasumber sebenarnya yang namanya gratifikasi itu apa sih? Mungkin kita bisa mulai dengan Bu Susan terlebih dahulu. Terima kasih Mbak. Gratifikasi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia itu adalah pemberian dengan memberikan layanan ya kan atas suatu manfaat gitu kepada seseorang atau kepada komunitas, dan juga di sini dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 juga terkait gratifikasi dijelaskan juga bahwasannya dalam bentuk apapun itu berupa memberikan layanan atau hal tertentu kaitan dengan jabatannya, profesinya tersebut, itu masuk dalam gratifikasi. Adapun dalam peraturan ya Kementerian Keuangan itu dalam nomor 7 PMK.09 tahun 2017 terkait gratifikasi itu bahwasanya seseorang yang melakukan dan menerima gratifikasi akan mendapatkan sanksi pidana, yaitu adalah kalau sesingkatnya itu 4 tahun ya kan, ya selamanya itu paling lama 20 tahun, juga ada dendanya juga. Demikian. Berarti dalam gratifikasi tersendiri ya, ketika ada orang ataupun pegawai yang melakukan tindakan tersebut, berarti akan ada hukum minimal 5 tahun dan maksimal 20 tahun penjara. Juga ada dendanya juga. Oke, kita beralih ke Pak Taufik. Pak, sebagai seorang pekerja sosial yang mungkin Bapak paling sering nih turun ke lapangan, teman-teman paling sering turun ke lapangan. Gimana sih Pak sebagai pekerja sosial mengimplementasikan tindakan anti gratifikasi tersendiri dari Pak Taufik maupun Bapak melihat teman-teman di lapangan nih, gimana cara melakukan anti gratifikasi itu? Ya, baik, terima kasih Mbak. Jadi gini, yang memang perlu dipahami bahwasanya potensi gratifikasi apalagi di pekerjaan sosial ya, terutama dalam menjalankan program-program kementerian sosial. Artinya program kementerian sosial kan berhadapan langsung ya dengan para penerima manfaat, penerima layanan. Jadi potensinya sangat besar untuk adanya kejadian gratifikasi seperti itu. Nah, hal yang memang kita perlu pahami bahwasanya memang sejauh mana sih yang namanya gratifikasi tersebut gitu kan. Terus ya sadari bahwasanya memang kemudian kita sebagai pelayan publik gitu kan, sebagai pelayan masyarakat, ya cukuplah kita menjalankan program apa yang kita laksanakan sesuai dengan SOP, sesuai dengan aturan gitu, seperti itu. Ya memang banyak Mbak gitu, ketika memang kemudian kita di lapangan sadar nggak sadar gitu kan, proses gratifikasi kan ada yang kemudian memang dianggap ya cuman pemberian sedikit lah gitu, seperti itu. Masyarakat yang kita bantu misalkan Peksos yang melakukan respon kasus, kemudian memberikan bantuan atensi, kemudian dari masyarakat tersebut memberikan misalkan oleh-oleh gitu kan. Kalau masyarakat yang misalkan di pedesaan bawain pisang, bawain kelapa seperti itu kan, itu juga termasuk gratifikasi dan sebetulnya itu wajib dilaporkan. Dan untuk Kementerian Sosial sendiri memang sudah disusun sebetulnya di unit-unit, di unit pusat pun sudah ada mandiri ya untuk UPG
unit pengendali gratifikasi yang di bawah Itjen seperti itu. Jadi sebenarnya kita bisa lapor ke situ. Misalkan kita bisa mendapatkan pemberian seperti ya misal pisang, bisa kita laporkan sebetulnya kejadiannya seperti itu. Dan jangan takut untuk nanti dihukum, tidak gitu, seperti nanti ada penilaian bahwasanya apakah barang itu diberikan ke siapa atau silakan seperti apa, nanti keputusan dari tim UPG itu setahu saya sebetulnya Mas, seperti itu. Berarti sebenarnya ya Pak, kan kita kadang-kadang nggak tahu ya, masyarakat juga masih kurang mungkin mengetahui ternyata kalau misalnya dikasih bantuan itu nggak boleh ngasih balikan bantuan ya. Misalnya ada ini nih Peksos ngasih bantu orang ini, bantu nyalurin buat bantuan atensi, tapi sama dia kayak Bu terima kasih ya, ini ada sedikit misalnya dia ada peternak kambing misalnya, ini misalnya pas kurban, bertepat dengan kurban nih, ini ada sedikit kambing dari kami yang kemarin dipotong kayak gitu-gitu, itu sebenarnya boleh nggak sih Pak nerima kayak gitu? Ya sejauh ini sih kita harus menolak. Ya, menolak karena jelas ketika melakukan proses layanan berarti situ kan kita sudah terikat aturan ya, apalagi di program sudah jelas. Apalagi kalau kita sekarang di surat tugas pun kalau teman-teman baca itu sudah dilarang dilarang menerima pemberian apapun untuk proses layanan yang kita lakukan. Ya, jelas itu harus ditolak apapun bentuknya, kita harus menolak. Kecuali masyarakat misalnya maksa, kadang ada masyarakat yang maksa gitu, udah bawa langsung taruh di mobil gitu kan, wah kelapanya apa aja pisangnya, kita bisa seperti apa. Nah itu yang kita laporkan sebetulnya, itu yang kita silakan nanti dari tim UPG nanti memberikan pertimbangan gitu seperti apa pemberian tersebut. Karena gratifikasi itu kan gini, kalau bedanya sama suap, gratifikasi itu ibaratnya suap yang terselubung tanpa ada maksud apapun sebetulnya. Tanpa ada maksud apapun. Beda dengan suap. Kalau suap itu ada perjanjian. Perjanjian saya suap nih, saya masuk dari sepakatan, saya harus masuk. Nah, kalau bedanya gratifikasi, saya kasih Mbak nih, misalkan oleh-oleh apa kasih. Nah, itu gratifikasi. Tanpa ada ini apapun. Itu gratifikasi. Rasa terima kasih, sebetulnya rasa terima kasih, cuman kan memang tidak boleh. Berarti tidak boleh. Tadi Pak Taufik juga udah bilang ya bahwa ada sekarang di surat tugas Kemensos apapun itu, siapapun yang turun di lapangan sudah menyantumkan bahwa tidak boleh ada melakukan namanya gratifikasi. Kita lanjut ke Pak Andri nih sebagai analisis kepegawaian. Pak, tadi kan Pak Taufik udah bilang tuh ada namanya UPG di Kementerian Sosial. Mungkin Bapak bisa cerita dengan teman-teman yang di rumah, sebenarnya yang namanya UPG itu apa dan udah berdiri dari kapan sebagai salah satu wujud menunjukkan bahwa Kementerian Sosial itu mendukung anti gratifikasi. Baik, terima kasih Mbak. Mohon izin Bapak Ibu semuanya. Jadi sebetulnya yang saya ketahui bahwa melalui surat edaran KPK bahwa setiap instansi itu wajib untuk membentuk unit pengendalian gratifikasi sebagai bentuk dalam penanganan bagian dari program pengendalian gratifikasi. UPG itu ada UPG tingkat kementerian sampai UPG tingkat satker. Yang tingkat satker itu namanya sub unit pengendalian gratifikasi. Ya, semuanya harus membentuk tim PPG, tim program pengendalian gratifikasi. Itu terdiri dari yang saya ketahui ada ketua, ada pengarah, ada ketua, ada sekretaris dan anggota. Nah itu bergerak punya program kerja, masing-masing punya program kerja dalam pengendalian gratifikasi di lingkungan satuan kerjanya sampai ke instansi. Nah instansi ini yang menjadi ketuanya adalah inspektorat yang saya ketahui, inspektorat. Lalu inspektorat ini atas inisiasi inspektorat dibentuklah tim UPG untuk masing-masing satuan kerja dan mereka semua memiliki program kerja dalam pengendalian gratifikasi. Mungkin tadi sudah cukup gamblang dijelaskan oleh Bu Santi dan Pak Taufik terkait dengan apa sih itu gratifikasi. Cuman kalau dari kami kebetulan
program pengendalian gratifikasi ini menjadi sentralnya di Sekretariat UP1. Jadi saya pun berada di situ di lingkungan Sekretariat UP1. Jadi gratifikasi ini sebetulnya tidak semuanya harus dilaporkan gitu. Jadi ada gratifikasi yang wajib dilaporkan dan ada gratifikasi yang tidak wajib dilaporkan. Misalnya yang dijelaskan sama Pak Taufik tadi, yang wajib dilaporkan itu yang memang berhubungan dengan pelayanan langsung kepada masyarakat. Itu kalau misalnya ada pemberian apapun, bentuk pemberiannya apapun ya, mau itu uang, barang atau apapun, itu harus dilaporkan melalui, sudah dibangun tuh sistemnya oleh Inspektorat. Yang saya ketahui ada namanya GOL, gratifikasi online, dan itu sudah tersosialisasikan di lingkungan Kemensos. Jadi pada saat ada pegawai yang menerima gratifikasi ingin melaporkan, bingung cara melaporkannya kemana, yaitu lewat gratifikasi online itu. Jadi tinggal diakses melalui GOL KPK. GOL KPK Ya, namanya. .go.id. Nah, jadi dan ada yang tidak perlu dilaporkan itu, ya misalnya seperti apa ya, yang kecil-kecil mungkin seperti sajian makanan, terus kalau misalnya ada acara bisa sambut ya, dan itu menjadi tradisi. Bingkisan. Ya, dan bingkisan pun memang ada nominalnya nih yang sudah diatur gitu oleh KPK. Jadi kalau misalnya tidak melebihi besaran yang sudah ditetapkan oleh KPK, itu tidak wajib untuk dilaporkan. Itu yang saya ketahui ya terkait dengan itu. Dan sebetulnya potensi timbulnya gratifikasi di Kemensos ini cukup banyak ya. Apalagi di bidang kami urusan kepegawaian ya. Yang saya ketahui ada beberapa potensi yang rentan sekali dengan gratifikasi, Mbak. Jadi yang pertama misalnya seperti urusan mutasi pegawai. Itu urusan mutasi pegawai itu sangat-sangat ya rentan lah dengan gratifikasi, karena biasanya berpikiran bahwa dengan cara seperti itu akan lancar semuanya. Tidak dimutasi ya Pak. Terus yang kedua ada urusan kenaikan pangkat. Itu padahal sudah ada patennya gitu bahwa untuk kenaikan pangkat itu selama memenuhi syarat ya pasti akan naik pangkat, nggak perlu ada pemberian apapun kepada petugas yang mengurusi kenaikan pangkat gitu. Dan tapi alhamdulillah sih yang saya ketahui di instansi kami ini di Kementerian Sosial sudah memang khususnya di Ditjen Resos itu sudah tidak ada sudah tidak terjadi lah hal-hal seperti itu. Jadi pemberian dalam rangka untuk memperlancar urusan kepegawaian itu alhamdulillah yang saya alamin sudah tidak ada. Jadi insya Allah kami semua petugas kami di Sekretariat sangat-sangat clear Mbak terkait dengan hal tersebut. Mungkin itu dulu mungkin yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Berarti ya Pak Andri tadi kan udah bilang bahwa sebenarnya tuh ada dua golongan yang boleh dilaporkan, wajib ya Bu ya, wajib dilaporkan dan tidak wajib dilaporkan. Dan juga ada namanya GOL, gratifikasi online yang bisa diakses sama seluruh pegawai berarti ya Pak. Kalau misalnya ada merasa dirinya kena gratifikasi atau melihat temannya kena gratifikasi ini Pak? Dua-duanya bisa dipakai. Oke. Nah kalau misalnya di lapangan sendiri nih Bu Susan sebagai penyuluh sosial, sebenarnya sesering apa sih Bu? Atau mungkin Ibu pernah punya suatu kejadian yang menurut orang dianggap itu tuh biasa, tapi ternyata condong ke gratifikasi. Pernah nggak Ibu mengalami pengalaman seperti itu? Terima kasih. Selama saya melakukan kegiatan penyuluhan, itu alhamdulillah tidak ada, karena kita melakukan penyuluhan layanan kepada kelompok sasaran. Kita sesuai dengan nilai-nilai etik ya, kita penyuluh sosial maupun juga jabatan fungsional yang ada di instansi pembina Kementerian Sosial, itu salah satunya penyuluh sosial. Itu kita ada pedoman ya terkait kita pejabat fungsional dan melaksanakan tugasnya bagi profesinya dia sebagai pejabat di lapangan dalam melakukan penyuluhan maupun pengembangan program bidang kesejahteraan sosial. Itu dalam kita
di Punjul itu ada keputusan Menteri Sosial ya. Itu nomor 49 garis miring HO garis miring 2010. Itu termaktub di situ bagaimana seorang penyuluh sosial dalam memberikan layanan kepada kelompok sasaran, kepada profesi, sejawat ataupun kepada pemerintah ya, stakeholder atau dunia usaha, bagaimana itu hubungannya sudah tertera dalam tataran tersebut. Oke, berarti sudah banyak sebenarnya yang dilakukan dari tim kepegawaian juga ya Pak. Berarti ke pegawai-pegawai di Kementerian Sosial, mulai dengan sosialisasi goal, Iya. terus ada Capman juga, Iya. terus ada juga tadi kata Pak Taufik di surat tugas ya Pak Iya. ya, udah juga dimasukin ke surat tugas. Nah sebenarnya sosialisasi ini ya Pak Andri, sosialisasi ini tentang anti gratifikasi itu sebenarnya tiap bulan dilaksanakan atau memang ada tiap minggu atau ada jangka waktu tertentu Pak, supaya para pegawai di Kemensos ini tuh ngeh kalau misalnya sebenarnya itu tindakan yang tidak baik dilakukan kayak gitu, sudah menjadi kewajiban buat ASN di lingkungan Kementerian Sosial. Iya, terima kasih Mbak. Jadi untuk yang program pengendalian gratifikasi ini, jadi proses sosialisasi itu sebetulnya bisa dilakukan dengan berbagai cara ya Mbak ya. Jadi yang sudah ditempuh oleh Kementerian Sosial, khususnya Ditjen Rehabilitasi Sosial, ini sosialisasi dalam banner ya. Banner yang disebarkan, banner tersebut di masing-masing satker, atau masing-masing satker itu wajib membuat banner tentang penolakan untuk gratifikasi. Nah itu banner itu sudah dipasang di masing-masing lobi satuan kerja ya. Itu salah satu bentuk sosialisasi juga menurut saya. Terus ada penyebaran pembuatan video dan itu disebarluaskan melalui media sosial. Itu pun salah satu bentuk sosialisasi. Terus kalau sosialisasi secara tatap muka itu belum pernah dilakukan seingat saya karena pas program PPG ini di Kemensos itu mulai tahun 2020 kalau tidak salah, 2020, 2021, 2022 dan sekarang 2023 2022 ya, juga. benar. Jadi pas pandemi, jadi tidak ada tatap muka saat itu, tapi dilakukan secara online pernah. Nah cuman kalau ditanya berkala atau periodik, nah ini yang karena kan kalau dari kami sekretariat itu pernah melakukan sosialisasi melalui Zoom, itu pernah. Bahkan petugas-petugas kami dari sekretariat pada saat melakukan kunjungan kerja ke satker-satker atau bertemu dengan itu untuk menyempatkan diri menyampaikan tentang program pengendalian gratifikasi di lingkungan Ditjen Resos itu selalu kami sampaikan. Dan seperti yang Pak Topik bilang bahwa di salah satu poin surat tugas itu sudah tercantum untuk penolakan gratifikasi. Jadi itu semua menurut saya sebagai bagian dari bentuk sosialisasi internal ya lingkungan Kementerian Sosial. Ya mudah-mudahan dengan cara-cara seperti itu dan bisa berkelanjutan, karena memang yang saya ketahui semua UP1 itu dinilai oleh KPK terhadap program pengendalian gratifikasi yang sudah dilakukan tahun 2020, 2021. Yang paling bagus itu seingat saya 2022. 2021 itu Kuning. saya nggak tahu ya nilainya apa ya, lupa saya. Cuman 2022 kayaknya yang paling bagus karena lebih terkoordinir, lebih rapi ya, dan program kerjanya lebih jelas gitu Pak. Baik Pak, berarti udah banyak ya selain dilampirkan di surat tugas, berarti juga sudah gencar di media sosial ya Pak. Buat anti gratifikasi. Kalau menurut Pak Taufik nih sebagai pekerja sosial, terus ketemu dengan masyarakat juga, sebenarnya masyarakat sudah bisa belum sih Pak membedakan tindakan yang dilakukan ini termasuk gratifikasi atau bukan? Nah terus Bapak nih misalnya dengan tim Peksos itu ada nggak sih langkah yang dilakukan untuk menolak hal tersebut? Ya, jadi begini, terkait pekerjaan secara profesional, pekerjaan sosial itu
melakukan pekerjaannya dengan cara tersupervisi. Jadi teman-teman kadang ya tidak akan bekerja satu orang, jadi kadang-kadang ada pendamping juga, dan wajib kiranya memang pimpinan satker pun ikut mensupervisi pekerjaan kita di lapangan. Tapi hal yang menjadi titik berat di sini bahwasanya ya kita profesional gitu, artinya pekerja sosial itu profesi yang punya martabat. Artinya bagaimanapun kita akan menjaga martabat profesi kita di lapangan, hal-hal terkait dengan misalkan pemberian, gratifikasi itu yang memang menjadi perhatian juga buat kita gitu kan, seperti itu. Masa cuman gara-gara sekecil gitu kan kita korbankan martabat profesi kita gitu kan. Kita nolong orang ya seperti itu, tapi kita kemudian mengharapkan timbal balik kan enggak gitu kan. Apalagi yang kita tolong orang-orang yang memang membutuhkan. Mana ada kemudian kayak seperti saya sekarang, misalkan sekarang di bencana, di PSKB ya bencana, mana orang kita bisa melakukan, orang yang kena bencana memberikan pemberian seperti itu yang kita bantu ya kan. Kita juga kan nggak mungkin secara manusiawi nggak tega kan seperti itu. Artinya memang kemudian ya dibutuhkan yang tadi, pertama pekerjaan kita tersupervisi, pelaporannya jelas. Nah kemudian ya secara itu balik lagi ke individunya, kita tolak seperti itu. Jadi sebetulnya kan kalau Peksos pekerja sosial itu kan sudah memiliki organisasi Ya, profesi. kode etik, kita punya kode etik juga. Nah itu jadi nyambungnya ke kode etik Iya, ya. kode Pasti etik, yakin di ADART ataupun kode etik Kode yang etik. sudah disusun oleh organisasi profesi kan itu pasti mencantumkan untuk Ya. menolak segala bentuk gratifikasi. Cuma yang memang ya ada yang tidak bisa kita hindarkan ya, tadi saya ceritakan banyak pengalaman teman-teman juga seperti itu, membantu respon kasus, pemberian atensi, kemudian karena program kita bersentuhan langsung dengan masyarakat gitu kan. Habis kita memberikan bantuan kan masyarakat merasa terbantu nih ya kan. Secara naluri manusiawi mereka juga mungkin ingin mengucapkan rasa terima kasih, tapi di situ memang kita harus tetap menjelaskan kepada masyarakat, tidak usah kita tidak usah menerima itu seperti itu. Tapi kadang ada masyarakat yang udah maksa karena ada daerah tertentu yang memang kemudian kalau pemberian tidak diterima mereka merasa tersinggung, itu seperti itu. Nanti kita laporkan saja sebetulnya. Kalau sekedar minum mungkin ya, saya pernah di Alor ya waktu bencana banjir, itu betul sampaikan ada budaya kearifan lokal yang kita itu kalau diberikan makan minum itu harus diterima gitu, sesuai dengan arahan dari pendamping yang di sana gitu. Mungkin itu merupakan salah satu yang tadi tidak gratifikasi yang tidak wajib dilaporkan. Tidak wajib Ya, sesuai dengan dalam aturan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jelas gitu di situ. Ada dua hal tadi. Berarti sebenarnya memang sering ya Bu, tapi kalau misalnya nilainya memang tidak termasuk dengan golongan yang Bapak bilang tadi kan ada nilainya kayak gitu. Berarti kita sebagai yang turun di lapangan ya udah nerima kayak gitu kan. Karena kan ada juga yang memang ada, saya juga pernah dengar Bu, namanya ada adat di Kalimantan juga yang kalau misalnya kita dikasih makan terus nggak nerima tuh kita biasanya celaka kayak gitu loh Bu. Biasanya kan ada yang suka ngomong kayak gitu. Apalagi seperti itu tuh wajib. Mungkin untuk yang audiens yang untuk podcast ini mungkin bisa melihat mana yang wajib dilaporkan apa saja, gitu. Yang tidak wajib dilaporkan apa saja. Itu sudah jelas isi itu bisa dibaca. Mungkin kami di sini juga telah melakukan hal-hal yang diarahan sesuai Ibu Menteri. Gitu. Kalau di lingkungan Kementerian Sosial itu diatur, seingat saya di Permensos ya, Permensos. Ya ada. Permensos nomor 5 tahun 2020 kalau tidak salah. Mungkin di situ Terkait diatur jelas apa yang kerjasama mana dengan, sih yang wajib dilaporkan, mana yang tidak wajib dilaporkan. Jadi seluruh tindakan di kepegawaian Kementerian Sosial khususnya di anti gratifikasi ini berarti sudah terstruktur ya Pak, dari undang-undang, terus ada juga supervisi kata Pak Taufik tadi, terus juga masuk ke surat tugas dan mudah-mudahan tim dari Kementerian Sosial juga ketika turun di lapangan sudah bisa membedakan mana yang gratifikasi yang harus dilaporkan, mana yang tidak. Nah,
sebelum kita menutup podcast ini Bapak Ibu, saya pengen dong dari Bapak Ibu nih masing-masing boleh kasih kesan atau enggak lebih ke pesan sih kepada teman-teman, khususnya Ibu yang penyuluh dari dan Bapak yang sebagai pekerja sosial, Bapak buat kepegawaian, mungkin bisa sharing ke teman-teman kayak sebenarnya ada pesan khusus nggak yang, atau mungkin Bapak Ibu punya trik and trick nih, tips and trick gimana caranya buat menolak gratifikasi saat berada di lapangan. Mungkin boleh dengan Ibu terlebih dahulu. Ya, terima kasih audiens podcast Kementerian Sosial. Mungkin salah satu tindakan kita bersikap sesuai dengan kode etik kita, ya itu adalah tolak dengan sopan sesuai budaya kita. Juga ada pantun untuk semua audiens podcast Kementerian Sosial. Ya, Tuan berpantun tanda Melayu, jangan takut mendengar kaku, mari kita jaga diri selalu untuk tidak gratifikasi datang merayu. Cakep banget. Sekolah jangan terlambat, pakai seragam berdasi, kita bisa jadi hebat, jauhi korupsi. Boleh dengan Pak Taufik nih Pak, closing statement buat teman-teman juga khususnya pekerja sosial dimanapun berada. Ya, buat teman-teman sesama sejawat, teman-teman pekerja sosial fungsional, saya berharap kita pegang teguh kode etik kita terkait dengan layanan kita, jauhi apapun gratifikasinya, jangan bermental aji mumpung seperti itu. Jadi kita tetap teguh dengan apa yang sudah ditetapkan, tolak semua gratifikasi seperti itu. Terima kasih. Mantap. Oke. Terakhir nih dari Pak. Iya, terakhir. Perpisahan. Iya, terima kasih Mbak. Jadi kalau dari siap. Terima kasih. Kalau dari kami, sebetulnya saya punya pengalaman ya. Tapi ini bisa diterapkan oleh teman-teman semua pegawai, baik itu ASN ataupun non ASN yang ada di lingkungan Kementerian Sosial. Untuk mereka, karena saya bicara tidak berada di lapangan, saya selama ini bekerja di dalam ruangan. Jadi untuk mereka pegawai-pegawai ASN ataupun non ASN yang berada di dalam ruangan, mungkin bisa menyiapkan salah satu kotak kita tuliskan di situ, kotak itu bertuliskan gratifikasi. Jadi pada saat ada tamu atau siapapun yang meminta layanan dari kita semua yang berada di ruangan itu dan tiba-tiba memberikan sesuatu, itu simpanlah di kotak tersebut. Simpan di kotak tersebut. Kalau misalnya sudah terkumpul, itu nanti bisa dilaporkan kotak tersebut, disampaikan ke Inspektorat Jenderal gitu, supaya bisa ditindaklanjuti oleh Inspektorat Jenderal sebagai, ya mungkin ditindaklanjuti sebagai salah satu bentuk laporan gratifikasi atau bagaimana, yaitu nanti kita serahkan ke Inspektorat Jenderal. Jadi itu mungkin dari sesuatu yang kecil kita lakukan yang insya Allah akan membawa dampaknya besar buat hidup kita dan tempat lingkungan kita berada. Mungkin itu mungkin. Terima kasih ya. Baik, terima kasih Bapak Ibu semuanya, terima kasih banyak sudah berkenan hadir di podcast Atensi dengan edisi anti gratifikasi. Semoga apapun yang Bapak Ibu ucapkan pada hari ini menjadi edukasi buat teman-teman yang mendengarkan ataupun yang menonton. Dan khususnya juga buat para pegawai Kementerian Sosial, karena telah banyak yang dilakukan oleh Kementerian Sosial sendiri, mulai dari aturan-aturan supervisi maupun dari surat tugas pun juga sudah ditetapkan bahwa para pegawai Kementerian Sosial itu wajib menolak gratifikasi. Semoga bisa dilaksanakan dengan optimal ketika berada di lapangan, apalagi untuk kita yang sering petugas sosial yang sangat sering berinteraksi dengan masyarakat, yang sangat dekat dengan masyarakat, apalagi ketika memberikan bantuan ataupun dengan kegiatan lainnya.
Podcast Atensi hari ini episode anti gratifikasi saya akhiri. Sampai jumpa di edisi selanjutnya.